anak-anak handphone tuh aku kayak terkenal halu lah, pembohong lah. Terus giliran aku udah pertama kali di Jerman, aku update, baru udah dia kayak, ih sekarang di Jerman ya Say, iya Say, gimana kabarnya Say, halo Say. Aku buktikan kok kalau aku bisa berangkat gitu. Terus sama kalau FSJ kan ada seminarnya nih, aku FSJ tuh ke Berlin. Nah dari situ aku punya banyak teman dari India, dari Nepal, dari Afrika, dari Spanyol, Itali, Prancis. Jadi aku juga pengen nambah gimana sih culture-nya orang Itali, gimana sih bahasanya mereka, tuh sih seru banget. Malam kawan YIJ, selamat malam, malam minggunya. Malam minggunya balik lagi temenin sama kita-kita. Semoga makin membuat malam minggu kalian. Amin, amin paling serius. Oke. Ya, teman-teman, kawan-kawan YIJ balik lagi bareng sama kita berdua di pastinya Live Untold Journey with alumni YIJ. Dan seperti yang udah diinformasikan sama tim kreatifnya YIJ, dan mungkin di story Instagram, WhatsApp gitu kan, kalau The Live Untold Journey kali ini episode 7 itu kita bakal ditemenin sama sosok perempuan yang inspiratif, fantastis, impressive, apalagi yang amazing banget, independen tentunya ya kan, benar. Dari mulai di Indonesia terus sampai di Jerman sekarang gitu kan. Siapa sih Mbak? Kanuki! Halo, selamat semuanya. Salam kenal. Dari mana aja nih penontonnya nih? Udah mulai banyak yang masuk nih. Udah ada 5 juta penonton ternyata. 5 juta penonton. Ini dari Alam Bawah Sadar juga ada ikutan ya? Iya, Alam Bawah Sadar, terus juga Alam Beda dunia, Ibu. Oh, beda dunia. Oke. Ya, Mbak Nuki, gimana kabarnya Mbak Nuki? Alhamdulillah baik, sehat. Di tengah pandemi ini alhamdulillah masih diberi kesehatan. Mbak Yu sama Mbak Vini gimana kabarnya nih di Jakarta nih? Alhamdulillah, rezeki juga makin lancar, insya Allah. Cantik aja ini orang berdua nih. Ya, kita nggak pengen menghabiskan malam minggu kita dengan sia-sia. Betul banget. Kita harus ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, berfaedah. Biar berkah gitu malam minggunya. Ya, berengat kreatif dulu. Ya. Oke, ya, kawan YIJ, Mbak Nuki boleh dong say hi ke kawan-kawan YIJ, terus mungkin kenalan nih sekarang Mbak Nuki ini lagi tinggal di Jerman, tepatnya di mana, terus apa sih yang lagi dilakuin sekarang? Baik, siap. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Putri Nuki Rahmania Esa, biasa dipanggil Nuki. Aku sekarang umurnya 24 tahun. Sebelumnya aku tinggal di Dresden, tapi sekarang udah pindah ke Weissenfels. Saat ini aku Ausbildung bidang Pflegefachfrau, jadi itu sama kayak Krankenschwester, tapi sekarang Generalisierung, jadi namanya sekarang Pflegefachfrau gitu. Nah kebetulan waktu aku ngelamar tuh sebenarnya aku ditaruhnya tuh stasiun chirurgi, jadi itu buat operasi. Jadi aku tuh Krankenschwester buat operasi, stasiun operasi, tapi karena pandemi ini COVID, terus Jerman juga nilai korbannya mulai tinggi kan, jadinya rumah sakit aku diharuskan menjadi stasiun COVID kayak gitu. Gimana sih Kanuki rasanya Ausbildung di Jerman? Apalagi di bidang yang Pflegefachfrau ini ya Kak. Jadi mungkin pertama-tama aku pengen tahu dulu nih, kenapa Kanuki milih Ausbildungnya di bidang Pflegefachfrau Kak? Kalau rasanya nano-nano ya, karena kan memang di Jerman itu untuk kesehatan kan nomor 1 ya. Maksudnya kita mengutamakan keselamatan nyawa orang gitu.
Terus kenapa Pflegefachfrau? Aku ada pengalaman sih, karena yang waktu orang tua aku sakit itu, papa aku kan sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nggak dapat pelayanan yang baik gitu loh. Jadi aku tuh kepengen someday aku punya rumah sakit sendiri dengan pelayanan yang sebagus mungkin dan nggak membedakan antara BPJS atau mandiri gitu. Maksudnya ya udah, kita mengutamakan keselamatan, mana yang kritis duluan itu yang ditolong gitu loh, bukan dilihat dari segi finance pasien tersebut kayak gitu. Itu sih harapan kedepannya. Mulia banget ceritanya. Terus berangkat dari pengalaman buruk Kanuki waktu orang tua Kanuki sakit, terus dapat pelayanan yang kurang maksimal gitu dari rumah sakit di Indo. Terus sekarang Kanuki udah lagi Ausbildung di bidang yang Pflegefachfrau ini. Sorry. Mau. Ada apa itu? Ya. Boleh? Kesulitan terbesar apa sih yang Kanuki alami gitu selama Kanuki Ausbildung di Pflegefachfrau? Kesulitan terbesar tentunya yang pertama bahasa ya, karena di sekolah terutama Ausbildung itu kita nggak cuman teori tapi praktek kan. Jadi kita selama, aku kan masih 6 bulan ya ini, selama 6 bulan itu kita ada sekolahnya. Jadi aku sekolahnya blok Unterricht, jadi waktu itu aku sekolah langsung 1 bulan. Itu kita benar-benar dikasih materi itu kayak nama-nama anatomi, terus nama-nama Latin, terus istilah-istilah dalam bahasa Jerman, istilah-istilah medis gitu. Terus kita juga diperkenalkan alat-alatnya, ini namanya apa, dan itu kita harus ngafal, karena kita kalau untuk komunikasi sama kolega kita, ini namanya apa, kita nggak tahu kan, kamu maunya apa Nuki, yang kamu maksud kan, jadi susah untuk komunikasi. Jadi itu harus dihafalin, benar-benar hafal ini apa, fungsinya buat apa, terus buat penanganan pertama, kayak pencegahan pertama gitu, misal kayak di sini namanya profilakse sih, kayak gitu, itu dipelajarin dulu. Gitu. Terus nama-nama Latin itu biasanya untuk nama penyakit itu kan ada nama Latinnya kan. Nah, itu ada rumusnya untuk bisa jadi nama Latin itu gitu. Itu terus sama bahasa Inggris. Jadi di Jerman juga kita ada pelajaran bahasa Inggris, jadi English for Medicine gitulah istilahnya. Jadi kalau misal ada pasien yang nggak bisa bahasa Jerman, kita handle-nya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Misal kecelakaan Ausländer, kecelakaan yang nggak bisa bahasa Jerman, dia bisanya bahasa Inggris, kita juga harus bisa tanggap. Maksudnya kalau untuk menanyakan apa yang dikeluhkan, terus sakit apa, maksudnya yang di mana, bagian mana, itu juga membantu kita buat apa ya, memudahkan dokter untuk mendiagnosa gitu. Tapi banyak nggak sih Ausländer, ngomong-ngomong Ausländer, banyak nggak sih Ausländer yang jadi Pflegefachfrau di tempat Kanuki Ausbildung, Kak? Di tempat aku sendiri 8, yang 5 dari Kosovo, terus 1 dari Afrika, 1 aku. Yang dari Kosovo 6 orang. Jadi aku sendirian orang Indonesia. Gimana tuh rasanya jadi satu-satunya orang Indonesia tuh? Ya sebelum FSJ juga aku awalnya orang Indonesia sendiri sih, jadi udah biasa. Terus datang ada orang Indonesia lagi, jadi kayak udah biasa aja sih, nggak ketergantungan sama orang Indo gitu. Ya udah, yang penting kita kerjaan kita bagus, kita ngerti apa yang disuruh sama kolega, apa yang diminta sama pasien, udah aja beres, sama paham materi yang ada di sekolah itu sih. Mbak Nuki mau nanya dong, kalau dari jam kerjanya gimana Mbak Nuki? Kalau jam kerja 8 jam kerja kok. Cuman untuk Ausbildung tahun pertama kita belum boleh Nachtdienst. Jadi ada 3 dienst, jadi ada 3 jam kerja. Itu pagi jam 6 sampai jam 3, terus jam 1:30 sampai jam 10, terus yang malam tuh jam 9 sampai jam 5 subuh. Nah, itu kita dibagi gitu. Tapi untuk yang tahun pertama cuman boleh Früh sama Spätdienst. Jadi yang cuman pagi sama siang aja sih. Terus kalau di Jerman tuh semuanya sebelum memulai kerja itu kita ada yang namanya Übergabe. Kalau di tempatku ya ada namanya Übergabe. Jadi
semua pasien itu diterangkan sama suster yang saat itu jaga. Misal aku spedins ya hari ini, jadi yang nakdins itu ngasih info pasien ini nomor ini sakit ini udah dikasih ini semalaman nggak bisa tidur terus depresi atau apa kayak gitu. Jadi nanti kita ke jam kerja selanjutnya itu nggak kaget gitu loh, pasien ini memang punya ini gitu kayak gitu. Kenapa sih Mbak Nuki nggak dari oper langsung osbildung aja, padahal kan bisa ya kan? Banyak mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu, padahal sekarang tuh banyak banget loh anak-anak yang mereka tuh pengennya osbildung, tapi mungkin buat belajar bahasa dulu ambilnya oper, setelah oper mereka langsung ambil osbildung jadinya. Tapi Mbak Nuki ini sepertinya nggak mau melewatkan kesempatan untuk bisa FSHOT gitu. Kenapa Mbak? Kalau bisa di Jerman tetap gitu kan. Bener. Betah ya Kak ya? Ngedalamin bahasa Jerman dulu, karena kan dulu kalau waktu oper kan bahasa Jermanku juga cuma sama GF, sama anak-anak, kan belum berkembang banget gitu kan. Terus kalau FSHOT itu apa ya, agak santai, tapi juga udah mulai agak serius kerja gitu kan. Kalau soft skill dulu kan pikiran aku waktu langsung stres sama pelajaran, materi, kayak gitu. Jadi aku maunya yang middle dulu gitu, yang santai dulu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua pengen nambah temen internasional sih, karena kan Freiwilligendienst kan, jadi sama-sama dari negara lain juga kan. Ada yang orang Jerman ke luar negeri, ada yang dari luar negeri ke Jerman untuk FSHOT kan, kayak gitu. Nah dari situ aku punya banyak teman dari India, dari Nepal, dari Afrika, dari Spanyol, Itali, Prancis. Dari situ kita kayak mix gitu loh. Jadi aku juga pengen nambah gimana sih culture-nya orang Itali, gimana sih bahasanya mereka gitu. Tukar-tukaran budaya aja gitu. Terus sama kalau FSHOT kan ada seminarnya nih. Jadi kayak waktu aku FSHOT tuh ke Berlin, terus sama ke Bastei. Jadi kayak ke tebing gitu, di atas tebing di Dresden juga. Itu sih seru banget. Tapi sayangnya waktu Abschluss aku kebagian online, jadinya ya cuman online, nggak seru. Padahal harusnya plannya kita nyanyi bareng, terus tansen bareng, kayak gitu-gitu seperti sebelum-sebelumnya, masak bareng. Jadi kita ngicipin masakan dari negara kayak gitu. Tapi karena ya udah nggak bisa. Shadow. Nggak dipaketin gitu makanannya gitu. Nggak bisa. Ada abang Gojek di sini, kakak. Oh, nggak ada Gojek ya? Kalau ada sudah pesan GoFood saya. Oke. Nah, kalau yang aku tahu nih, seminar itu kan biasanya ada perkenalan antar budaya juga gitu kan. Beberapa seminar gitu kan. Waktu Mbak Nuki kayak gitu nggak? Dan apa yang Mbak Nuki lakuin mungkin buat memperkenalkan budaya ini pas di seminar? Banyak sih Mbak. Jadi seminar aku itu nggak cuman tukar budaya, jadi kita juga kayak nambah pengetahuan. Itu ada pembagian sampah, Jerman itu politiknya seperti ini, Jerman itu sejarahnya ada seperti ini. Terus kita juga ke museum-museum juga, jadi nggak cuman kayak teori doang gitu. Terus dari situ kita juga ada kayak games-games tim dari luar negeri gitu kan, maksudnya dari mancanegara lah ya istilahnya. Nah dari situ ya aku waktu itu pakai batik, karena waktu itu ada beberapa anak dari Indonesia juga. Kita kebetulan bawa batik, terus kita nyanyi dalam bahasa Indonesia, terus kita dari YouTube kan ada nih lagu-lagu dangdut kan, ya udah kita joget bareng gitu ala-ala tansennya. Kalau anak-anak Spanyol, anak-anak Spain kan tariannya mereka kan keren-keren gitu ya, maksudnya benar-benar yang full energi gitu. Kita ya udah goyang aja gitu. Jadi aku masih ingat banget waktu pas awal Mbak Nuki datang ke Jerman kan, ada satu momen di mana itu nggak sengaja sebenarnya gitu kan. Mbak Nuki sakit pinggang nih ya, sakit pinggang. Terus tahu-tahu aku lupa ceritanya, pokoknya kalau salah nyenggol bil atau gimana sampai kena kompor listrik ya, abis itu pecah kompor listriknya. Terus abis itu ya kita berdua sharing lah gitu kan. Sempat Mbak Nuki yang kayak bilang, Bayu aku mau pulang aja apa ya gitu, aku salah mulu nih, aku serba salah gitu kan. Udah malah aku bilang, aku minta maaf, dia cuma bilang itu barang mahal Nuki gitu. Kayak ya
Mungkin sedikit flashback Mbak Nuki, saat pertama kali banget datang ke Jerman sebagai seorang au pair, terus punya problem kayak gitu. Gimana tuh? Iya, itu sebenarnya emang nggak sengaja sih Mbak, karena kan aku baru datang banget, terus juga aku waktu itu kan koper bawa 2 dan itu berat-berat banget. Nah jadi aku tuh ngangkat sendiri. Nah mungkin kayak di Indo tuh kecetit gitu ya mungkin, terus atau keseleo gitu lah. Iya. Gitu, nggak ada tukang pijet juga gitu kan. Jadi sama GF ku udah dibikinin termin dokter, tapi itu masih lama gitu. Nah karena di GF aku kan harapannya harus pakai baki kan, jadi melada buat rotinya, susu itu berat banget, apa kayak Nutella juga. Nah terus pas aku jalan ini botol kena ujungnya doang sebenarnya, tapi nggak mau pakai, itu barang mahal Nuki, kamu harus ganti kayak gitu. Terus ya aku mau ganti gimana, gajinya belum dapet ya kan. Terus ya, aku mau ganti dan aku siap bertanggung jawab karena memang itu salah aku gitu kan. Terus kita komunikasi, terus GF aku untungnya juga bukan orang yang kamu harus ganti full, alhamdulillahnya bukannya seperti itu. Jadinya ditelepon ke kayak ada Versikerung buat buat perabotan rumah gitu kan, ditelepon iya bisa cair ini gitu. Jadi waktu itu totalnya 1.000 euro, itu kompor harganya 1.000 euro. Terus dapat 400 dari Versikerung itu, 300 dari GF ku, 300 aku. Jadi gaji pertama tuh langsung bayar kompor. Nyicil di waktu itu 3 bulan 100 euro. Kayak kompor lumayan itu 300 euro. Iya. Jadi aku waktu kuliah itu kan aku sastra Jerman tapi cuma setahun kan. Terus aku selama kuliah itu ada program dari DAAD, jadi nggak cuma beasiswa kuliah aja ke Jerman, tuh ada program lain, salah satunya au pair, Reflexion, Ausbildung gitu kan. Nah, seenggaknya aku udah tahu dulu nih jalannya selain beasiswa gitu kan. Nah, dari situ mulai browsing, mulai tanya-tanya, ketemulah YouTube channel YIJ waktu itu ngeberangkatin Syukron kalau nggak salah. Si Hadi Syukron. Iya, Amri Syukron, iya. Ini nama Instagramnya kan Amri Syukron, aku nggak tahu aslinya. Itulah si Hadi Syukron itu. Yang Mbak Ayu titipin makaroni bukan sih, Mbak? Ya, yang dulu. Makaroni ngehe. Belum pernah ketemu sama orangnya sampai sekarang gitu kan. Even sama-sama di Jerman. Jadi waktu itu YouTube-nya YJ tuh ngeberangkatin dia, terus dari situ aku udah mikir kayak, oh berarti YJ ini benar-benar yayasan yang bisa menerbangkan anak-anak Indonesia yang ke Jerman nih gitu. Nah udah di situ aku waktu itu banyak kontak sama Teh Anur kan, gimana-gimananya, bisa nggak kalau aku nyicil gitu. Itu kayak mas kayak apa ya, kayak nggak punya malu aja gitu, bisa nggak sih nyicil HP aja udah gitu. Ya sometimes aku buktikan kok kalau aku bisa berangkat gitu. Sampai di kalangan anak-anak handphone tuh aku kayak terkenal halu lah, pembohong lah. Terus giliran aku udah pertama kali di Jerman, aku update, terus aku room tour yang channel dari AJ itu aku share, baru udah dia kayak, ih sekarang di Jerman ya Say, iya Say, gimana kabarnya Say, halo Say, gimana aja. Tapi itu gila sih. Dulu ngata-ngatain gitu kayak, lu mah halu, lu mah ngomong doang, mana buktinya nggak pernah berangkat. Giliran udah berangkat, ih jangan lupa orang lainnya ya Say. So akrab gitu ya. Kita mau masuk ke Q&A aja, boleh langsung? Ada lagi nih Mbak Nuki. Untuk Efesiot, kita bisa pilih Kak untuk merawat orang tua saja atau anak-anak aja? Bisa milih, tapi tergantung juga ya, karena aku dulu adanya di situ ya udah. Kadang ada yang yayasan buat Efesiotnya itu masih ada yang kosong beberapa tempat. Ya udah, kamu mau memilih yang mana kayak gitu. Bisa dikomunikasikan. Cuman waktu itu aku adanya di Dresden dan adanya di epilepsi itu ya udah mau nggak mau aku terima karena memang aku mepet tanggalnya. Aku berangkat Agustus lagi, jadi pas 1 tahun. Pas ya. Oke. Kalau buat biaya hidup Mbak Nuki sendiri itu habis berapa sih Mbak Nuki? Ada yang nanya untuk pengeluaran 1 bulan kira-kira berapa ya Kak di Jerman untuk makan? Susah jawabnya nih. Ini karena ya gimana ya?
namanya pengeluaran kan kadang ada yang pengeluaran tak terduga ya Mbak Ayu ya. Kalau ini yang yang wajib dulu ya, kayak bayar bonum, bayar listrik, bayar air kayak gitu. Itu di aku kemarin 350, terus bayar Monatskate juga 400 euro. Terus mungkin kalau Lebensmittel ya 200-300an lah buat makan sehari-harinya, karena kan buat makan di rumah sama buat bekal waktu kerja atau waktu sekolah, jadinya kan ya harus ekstra beli lagi kan. Tapi aku kadang belinya aku mix, jadi aku nggak makan nasi terus gitu, jadi mix sayur, mix buah buat imun kita juga gitu. Terus vitamin juga selalu doping. Kalau di Indonesia kayak Vitasi apa sih yang bulat terus dimasukin ke air itu loh Mbak, itu health banget itu buat daya tahan tubuh kita gitu. Vitamin C yang di yang bulat, yang kayak Redoxon ya itu. Lagi ya iklan lagi. Oke. Tuh banyak banget nih, nggak ada mau iklan apa nyumbang iklan. Ini aku ada yang tertarik nih Mbak dari Ade Istania. Boleh. Ini, hai kakak, saya ingin bertanya apa hal yang paling sulit dalam proses berkas di Jerman. Kalau aku sendiri dari FSJ Ausbildung itu Anerkennungszeugnis. Jadi Anerkennungszeugnis ini ijazah kita ditranslate dulu, baru kita dianerkan. Nah, dianerkan itu butuh ijazah asli sama legalisir. Jadi legalisir itu juga harus yang asli. Jadi fotokopi terus stempelnya yang asli gitu loh maksudnya. Nah, dari situ aku legalisir tuh nggak punya waktu itu. Jadi ijazahnya aja sama fotokopiannya aja, nggak ada legalisirnya. Jadi legalisirnya tuh udah difotokopi lagi gitu loh. Jadi stempelnya bukan ungu gitu loh. Nah, bukan dari basah, situ basah. Bukan stempel basah. Mereka nggak mau tahu, mereka maunya itu. Ya aku akhirnya mau nggak mau dari Indonesia habis 600.000 cuman buat dokumen BHL. itu ke Jerman. Ya. Dan Anerkennungszeugnis itu kostet kurang lebih 30-400 euro. Karena punya aku belum selesai, jadi aku juga nggak bisa ngomong berapanya. Terus, dan itu dauert, kalau di Dresden, khususnya Sachsen ya, itu 16 bulan. Gitu. Itu yang paling sulit sampai susi. Ada jangan nih dari Kanuki biar mereka tetap semangat dan tetap apa ya, survive sama tetap bermotivasi. Iya, kata-kata motivasi itu. Aku sih ya itu tadi fokus satu tujuan. Kalau aku dulu kan emang fokus pengen ke Jerman gitu ya. Udah kalian aja nanti Allah pasti bantunya dari mana, dari arah yang tak terduga gitulah. Terus kalau udah masuk tekun, sabar. Maksudnya kayak aku kan selama au pair juga banyak masalah itu dimanapun pasti ngalamin. Ya udah ditekunin, disabarin, banyak berdoa. Terus ya udah kayak percaya aja pasti kita bisa ngelewatin ini kok, percaya aja pasti itu ntar tinggal kenangan kok, pahit-pahit itu pasti tinggal kenangan. Kayak sekarang aku udah Ausbildung itu udah tinggal kenangan, aku bisa ya ngelewatin tinggal kenangan. Terus kayak susahnya aku kan inget nggak sih Mbak Yu, aku pernah di PHP sama Visa sama Jaka. Dulu waktu kita bener lagi pas kita absent party lagi ya, udah enak-enak nih absent party, terus tiba-tiba dapat email mohon lengkapi berkas Anda gitu kan. Nah bingung kan, ini berkas apa Mbak Ayu yang kurang, aku nggak ngerti gitu kan. Terus tiba-tiba besokannya udah ambil. Emang kedutaan Poster banget kan, itu masih di Indo aja itu kayak belum apa-apa gitu, jadi nggak usah ngeluh. Terus kayak ya udah terus maju, nggak usah dengerin hujatan orang, kayak omongan negatif dari orang yang kayak ngebully kita, yang nggak percaya sama mimpi-mimpi kita. Ya udah biarin aja, bahkan kalau bisa itu jadikan kita motivasi. Oh oke, nanti aku bayar dengan aku beneran apa yang seperti aku omongin gitu loh. Aku mau ke Jerman, aku bakal buktiin kalau aku emang beneran bisa ke Jerman gitu. Terus mau nambahin satu lagi Mbak Ayu. boleh silakan. Buat kalian yang apa ya, misal ngeplan nih, misal sekarang masih au pair, terus ngeplan pengen jadi Pflegefachfrau atau Pflegefachmann atau
resto atau hotel apalah itu B2 aja, yang B2 umum aja itu nggak cukup Bayu. Jadi kalian sebisa mungkin kalau ada waktu luang itu perbanyak board shots yang ada hubungannya sama bidang yang ingin kalian lamar. Jadi misal kalian pengennya ke Flega ya, kalian mulai nyicil nama-nama anatomi, nama-nama anggota tubuh, itu juga banyak gitu kan, di internet juga banyak, terus di YouTube juga banyak gitu kan. Jadi jangan cuman B2 yang general aja, karena itu nggak cukup. B2 general aja itu kalau udah, kan aku di Zaksen ya ada dialek tersendiri kan namanya Sächsisch, itu aja masih apa ya, kayak ngomong apa sih, aku di Jerman sebagian mana sih gitu, kayak aku udah belajar bahasa Jerman loh, tapi ini apa lagi gitu kan, maksudnya ada bahasa lagi yang bahasa lokal yang harus kita pahami, karena orang di Zaksen tuh ya udah mereka ngomongnya Sächsisch karena sesama orang Jerman Sächsisch, ya udah mereka nyambung aja. Nah kan kita orang luar Jerman yang belajarnya secara formal ya, misalnya yang ada di buku, yang ada di materi, nggak ada bahasa lokal ya nggak cukup gitu loh. Ya itu apa? Jadi kita juga harus nambahin wawasan word shots juga gitu, nggak cuman buat flegenya juga atau jurusan yang ingin kita lamar nanti, tapi juga bahasa lokal harus sedikit-sedikit mulai paham. Kayak kalau di Sächsisch kayak no gitu, ya no gitu, itu ya gitu. no no iya. Terus haben wir itu jadi hama gitu, jadi hama schon, haben wir schon, itu sebenarnya haben wir schon. Iya ngomongnya gitu Mbak, jadi hama schon gitu. Terus fertig gitu ya, wir sind schon fertig gitu ya. Wir sind schon fertig. Apa coba? Wir sind schon fertig. Pusing nggak? Di mana kalau enggak tuh? Iya, kalau enggak tuh ne. Tapi mereka tuh kayak kebiasaan apa ya, bibirnya tuh agak monyong-monyong gitu loh. Jadi ne. Terus habis nih gemuk gitu. Itu awal aku mulai apa ya? Bahasanya karena di barat nggak terlalu banyak dialek kan, tapi di timur banyak banget gitu yang nggak ngerti, terus jadi harus banyak tanya gitu, itu apa sih gitu. Jadi biar kalau diajak komunikasi pakai Sächsisch tuh masih bisa nangkep dan bisa reply juga gitu loh, bisa jawab juga gitu. Itu masih menurut aku belum slim sih, yang slim di area bawah Stuttgart, terus Munchen tuh mereka pakai Bayerisch yang lebih slim dari Sächsisch. Itu nggak harus. Wow. Jadi nggak B2 general aja tuh nggak cukup, beneran nggak cukup. Oke. Terus jangan mager. Kalau udah Ausbildung nggak bisa mager. Udah, beneran. Well not. So yang sekarang yang les di IJ udah mager, kalian nanti di Jerman pasti kaget. Serius, karena apa ya? Aku juga ngerasain sih kadang-kala aku juga adalah kayak males, capek gitu kan. Tapi semakin kita mager, semakin kita ketinggalan. Jadi kayak lah tiba-tiba udah bab ini aja gitu. Itu sih. Makanya kayak harus event dikit ya, cuman sejam gitu. Gak apa-apa, tapi tiap hari, daripada sekali belajar langsung 10 jam terus besokannya lupa gitu. Nih buat tim YJ yang apa ya, ngeluangin waktu buat aku ngisi ke-6 ya, aku ke-6 ini. The Untold Journey ini ke-7. Terima kasih. Semoga pengalaman aku bermanfaat buat teman-teman yang masih di Indo atau yang lagi au pair atau yang mau au pair atau yang mau ke Jerman. Semoga bisa dijadikan pelajaran gitu. Jadi biar nanti di Jermannya nggak kaget gitu lah. Benar-benar. Sip. Oke, ya kawan YIJ, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan. Sampai berjumpa lagi di live YouTube selanjutnya. Bye bye. Manuki, makasih terus di YIJ. Thank you. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.